dikasih garam. Udah dikasih garam airnya ini. Terus simpan, tutup rapat, masukkan ke dalam kulkas. Ini tahan sampai seminggu. Tapi kalau bisa per 2 hari atau 3 hari airnya diganti. Jadi biar nggak berlendir ya. Jadi tahunya tetap bagus. Kalau jamur dia kelembapannya tinggi juga. Jadi hati-hati kalau naruh jamur prioritaskan dimasak duluan. Kalau mau disimpan boleh, kalau jamurnya itu basah ya, jamur kuping kan ada yang basah, ada yang kering ya. Kalau kering sih taruh di suhu ruangan nggak masalah. Tapi kalau yang basah dia masuk ke freezer. Tapi kalau jamur jenis lain, jamur tiram, jamur kancing, itu taruh di apa namanya kulkas aja, di chillernya ya, di rak-rak kulkas. Kalau bisa dengan alas itu kayak nggak berembun. Hati-hati kelilipan. Terus terakhir kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini kalau dia kering, kacang-kacangannya boleh disimpan di suhu ruangan. Tapi kalau kacang-kacangannya basah, kayak kacang edamame, kacang merah yang segar, itu sebaiknya disimpan di kulkas. Dengan cara yang tadi, dibungkus kain, kasih bawang putih 1, tutup rapat, masukin kulkas. Insya Allah tanam. Next. Sekarang teknik protein hewani, kayak ayam, daging. Ayam ini dia boleh dicuci dulu ya. Ayam itu boleh dicuci dulu sebelum disimpan di dalam freezer. Jadi ayamnya itu dicuci, habis dicuci, sekali memasak. Misalnya kita sekali masak itu setengah kilo. Ya udah kalau kita belinya sekilo atau seekor, kita bagi 2, langsung dibungkus plastik atau wadah kedap udara, simpan di freezer. Kalau daging, dia jangan dicuci dulu. Daging itu dia pori-porinya gampang menyerap air. Jadi kalau dulu biasanya mudah tumbuh bakteri ya. Kalau terkontaminasi air dia lebih mudah busuk. Jadi kalau daging itu jangan dicuci dulu kalau saya. Ini emang ada 2 mazhab sih. Ada yang dicuci dulu, ada yang enggak. Saya prefer enggak dicuci dulu kalau daging. Kalau mau dibikin, kalau ada kotoran, bisa dielap kain atau diiris tipis aja. Cara bersih. Dikemas per sekali mencairkan atau untuk per sekali masak, simpan di freezer. Ikan boleh dicuci dulu ya. Ikan itu yang paling penting tuh buang isi perutnya, buang insangnya, buang sisiknya, dibersihin, masukin ke dalam plastik atau wadah kedap udara, simpan di freezer. Kalau ikan, kalau udang, ini mungkin bisa di mute dulu kali ya. Kalau udang itu jangan dibuang ya, cangkang sama kepalanya jangan dibuang, karena dia akan mengurangi kualitas udang itu kalau disimpan. Jadi sebaiknya disimpan dalam kondisi masih bercangkang, masih berkulit ya, masih ada kulitnya. Kalau cumi dia boleh dicuci dulu juga, kayak ikan tadi ya, dicuci, dibuang. Kalau mau dibuang tintanya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting dicuci, terus dimasukkan ke dalam freezer per sekali mencairkan. Nah, kalau telur ada 2 mazhab. Ada yang dicuci dulu, ada yang nggak dicuci dulu. Dua-duanya tujuannya baik. Kalau yang dicuci dulu, emang tujuannya agar kotoran telur yang menempel itu hilang ya. Nah, cuman kalau misalnya tidak dikeringkan dulu, malah bisa tumbuh jamur kalau dicuci dulu ya. Jadi kalau mau dicuci, sebelum disimpan telurnya ini harus dikeringkan. Bisa dielap atau diangin-anginkan, ya kan? Kalau telurnya ini enggak dicuci, monggo. Yang penting dielap juga, biar kotorannya ini tidak kemana-mana kalau dimasukin ke kulkas gitu ya. Jadi boleh disimpan dan boleh juga disimpan di suhu ruangan, tahan 2 bulan ya, insya Allah, 2 minggu. 2 minggu insya Allah kalau di suhu ruangan. Kalau di kulkas juga boleh. Dan kalau naruh telur itu sebaiknya bukan di pintu kulkas ya. Karena pintu kulkas itu kan buka tutup. Dia perubahan suhunya itu sering gitu, sering terjadi perubahan suhu. Jadi akan lebih baik kalau disimpan di rak-raknya itu, di chillernya kulkas itu. Pakai egg tray gitu loh, itu sebetulnya jauh lebih baik gitu. Tapi kalaupun nggak ada ya udah nggak masalah lah ya. Kita cari yang paling simple aja dan minim resiko. Next. Nah, kalau ini teknik menyimpan bumbu dapur kayak bumbu rimpang ya, kayak lengkuas, kunyit, jahe, itu bisa disimpan dengan cara tadi, dibungkus kain, boleh. Kalau mau direndam air, dimasukkan ke dalam kulkas, boleh. Kalau mau disimpan di freezer juga boleh. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau disimpan di freezer itu biasanya ketika dicairkan, dia
aromanya akan berkurang. Yang kedua, dia akan jadi lembek gitu. Jadi kayak lengkuas tuh jadi lembek. Jadi kalau saya sih better dibungkus kain aja ya, dibungkus kain, dimasukin ke dalam kotak atau wadah kedap udara atau plastik terus disimpan di kulkas. Kalau daun-daunan, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, daun pandan itu masukkan ke dalam plastik atau wadah kedap udara, simpannya di freezer. Dia berbulan-bulan masih tetap hijau insya Allah. Kalau bawang, bawang bombay, bawang putih, bawang merah itu bisa disimpan di suhu ruangan. Kalau rempah-rempah kering kayak cengkeh, kapulaga itu boleh disimpan di suhu ruangan. Masukin toples, simpan di suhu ruangan, insya Allah aman. Next. Nah, ini teknik menyimpan umbi-umbian ya. Tentang ubi, singkong, talas, ini jangan disimpan di kulkas. Jangan disimpan di kulkas. Karena beberapa penelitian ya, ini belum ada penelitian lebih lanjut sih. Konon katanya kalau kayak kentang itu yang mentah ya, yang mentah dimasukkan ke kulkas itu bisa menimbulkan karsinogenik ya. Jadi ini untuk masalah kesehatan aja sih. Bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kentang itu disimpan di suhu ruangan. Kalau lebih baik lagi disimpan di ruangan yang gelap kayak gitu, misalkan di kolong meja kayak gitu, itu boleh, bagus itu, malah bagus, bikin tahan lama. Next. Nah ini kalau buah-buahan, nggak semua buahan itu dia bisa disimpan di kulkas ya, kayak jeruk, alpukat, pisang itu sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Tomat, apel nggak simpan di kulkas juga, bahkan semangka, melon juga nggak disimpan di kulkas sebaiknya ya. Kenapa? Karena buah-buahan yang merah yang kayak semangka gitu ya, jeruk gitu, itu pepaya punya kandungan zat namanya zat likopen ya. Zat likopen ini dia kalau dimasukkan ke dalam kulkas dia nggak bisa bertambah. Jadi udah segitu-gitu aja gitu. Padahal zat likopen ini dia masih bisa terus bertambah walaupun buahnya ini sudah tercerabut dari pohonnya. Yang penting disimpan di suhu ruangan kayak gitu. Jadi zat likopen ini semakin lama disimpan di suhu ruangan semakin bertambah. Nah, cuman kalau kita kayak beli pepaya, beli semangka itu kan nggak bisa langsung sekali habis ya. Ngebuka nggak langsung habis, biasanya ada sisanya gitu karena besar misalnya. Nah, ya udah kalau kayak gitu boleh disimpan di kulkas gitu. Loh, kok tadi katanya nggak boleh disimpan di kulkas? Iya, kenapa? Karena kalau nggak disimpan di kulkas dia kan jadi cepat busuk ya. Sedangkan kalau kita mengambil kaidah fikih prioritas, kan lebih baik kita menghindari mudorot daripada mengejar manfaat gitu. Jadi artinya kita lebih baik menghindari agar semangka ini nggak cepat busuk daripada kita mengejar zat likopennya itu nggak bisa bertambah. Gitu. Jadi nggak apa-apa dimasukin ke kulkas. Zat likopennya nggak bertambah nggak apa-apa. Yang penting dia masih bisa bermanfaat sampai buah ini habis gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan bisa habis sekali makan nggak pakai di kulkas lebih baik lagi gitu maksudnya ya. Next. Nah sekarang biar nggak repot juga masak di rumah, kita perlu punya amunisi yang bisa kita siapkan. Jadi masak itu jangan dari nol besar. Apa-apa disiapin mendadak sehingga ngabisin banyak waktu, ngabisin banyak energi gitu. Dan nggak simpel. Nah, salah satu yang ngabisin banyak energi adalah bikin bumbu. Karena bumbu ini dia bikin rempong, ngupasnya lama, belum ngalusinya, belum nyuci blender, belum ulek, kalau pakai ulek kan rempong banget ya. Nah, jadi lebih baik bumbu ini kita bikin instan sehingga kalau kita masak apapun itu tinggal sendok-sendok aja. Kurang tambahin aja tinggal di sendok gitu kan. Jadi nggak masalah. Next, caranya seperti ini. Pertama kita bikin bumbu dasar. Jadi bumbu dasar atau bumbu dasar bude yang biasa saya sebut ya. Ini karena memang dulu saya jualan bumbu. Saya jualan bumbu. Ini bumbu saya jual dulu ya. Sekarang saya share ilmunya buat teman-teman semua biar teman-teman semua bisa mengaplikasikan ini di rumah. Jadi bisa masaknya bisa lebih cepat. Bumbu dasar ini bukan bumbu dasar yang merah, putih, apalagi bukan merah putih kuning ya. Ya kuning ya, merah putih kuning ya, merah putih kuning itu bukan ya. Yang saya maksud bumbu dasar di sini itu adalah per item. Jadi bawang merah sendiri, bawang putih sendiri, bawang merah, cabai merah sendiri, kunyit jahe sendiri. Gitu. Jadi nanti saya kasih tahu cara bikinnya nih. Pertama sebelum kita bikin bumbunya, kita harus siapkan dulu beberapa hal ya. Contohnya di sini ada gunakan wajan yang anti lengket kalau bisa. Kalau nggak ada ya udah wajan yang ada aja. Yang penting bersih. Terus
saat pertama kali memanaskan pura bumbu, gunakan api sedang cenderung kecil biar nggak meletup-letup. Gitu. Tutup wajan juga boleh biar nggak meletup-letup tadi. Terus sesekali aduk ya nanti puranya ketika kita masak. Terus pura bumbu dasar ini kalau disimpan di kulkas bisa bertahan 1 sampai 2 minggu. Kalau disimpan di freezer bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi bisa lama banget. Kita bikinnya bisa banyak untuk 1 tahun ke depan gitu boleh misalnya. Pernah itu saya bikin kayak gitu sampai 20 kilo untuk bertahun-tahun pernah dan alhamdulillah masih bagus. Terus pura bumbu yang disimpan di kulkas jangan terlalu banyak. Jadi kira-kira untuk pemakaian 1 minggu atau 2 minggu aja ya. Jadi biar nggak jamuran gitu. Dan kemas bumbu yang disimpan di freezer per sekali mencairkan. Jadi jangan bumbunya dibungkus gede, bikin 2 sekilo misalnya dibungkus jadi 1, terus pas mau dicairin bingung gitu gimana ngebaginya. Jadi emang dari awal dibaginya itu udah per sekali mencairkan aja kecil-kecil gitu. Sekilo bikin jadiin 4 misalnya atau jadiin 5 boleh. Next. Nah, ini cara membekukannya ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya bumbu beku, bumbu di freezer, caranya mencairkannya gini, keluarkan bumbu dari freezer dan tunggu hingga mencair. Atau boleh direndam pakai air dengan kondisi masih terbungkus plastik seperti ini ya, gitu. Jadi bumbunya nggak kemana-mana, cuma direndam air aja, air keran. Terus yang kedua boleh panaskan bumbu sebentar agar tetesan air yang masuk ke dalam bumbu itu menguap. Ini biar untuk menjaga tahan lama ya. Kalau nggak mau dipanasin juga nggak apa-apa ya, udah deh nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau dipanasin sebentar. Terus masukkan bumbu ke dalam jar atau wadah tertutup rapat, terus simpan di kulkas. Ini teknik nyairin bumbunya ya kalau dari freezer. Next. Nah, cara pakainya gampang. Nanti cara pakainya adalah pertama gunakan sendok bersih. Jadi sendoknya itu yang kering ya, jangan ada airnya kalau bisa, biar nggak cepet jamuran bumbunya. Terus jangan lama-lama nyimpen bumbu di suhu ruangan. Abis masak langsung masukin kulkas lagi gitu. Jangan lupa ya, jangan lupa disimpan di kulkas karena bisa jamuran juga. Dan pura bumbu dasar ini bisa langsung digunakan. Jadi nggak pakai ditumis dulu. Tapi kalau mau ditumis dulu untuk memantik harumnya itu keluar lagi, itu akan lebih baik lagi. Jadi kayak bikin sayur lodeh, bikin sayur apa deh misalnya, sebut dah ibu-ibu, sayur apa misalnya, masak apa misalnya, semur, apa opor, apa gulai, itu tinggal sendok-sendok aja gitu. Dipanaskan sebentar dengan sedikit minyak, itu langsung dicemplungin ke masakannya udah enak banget ya. Next. Nah, ini cara bikinnya ya. Pertama kita bikin pura bumbu dasar bawang merah dulu nih. Bawang merah itu kita boleh pakai 500 gram, ini contoh ya. Kalau ibu-ibu mau bikin 250 gram boleh, silakan mau bikin 200 gram juga boleh. Jadi ini bawang merah dikupas, terus minyak goreng. Ini minyak gorengnya enggak ini ya, enggak fix segini. Artinya kalau butuh, kayaknya kurang nih, monggo ditambah. Kalau kebanyakan nih dikurangi silahkan gitu. Yang penting parameternya minyak itu cukup adalah ketika dia itu matang bumbunya, minyaknya tuh ada yang ngambang di atas sedikit, nggak banyak ya, sedikit itu kelihatan minyaknya. Oh berarti itu tandanya minyaknya cukup. Kalau udah kalau udah lama digoreng-goreng kok kayak nggak keluar-keluar minyaknya, berarti tandanya minyaknya kurang. Minyaknya tambahin lagi sedikit lagi sampai minyaknya itu betul-betul ketika dia matang ngambang. Nah itu ciri-ciri bumbu matang ya. Dan kasih setengah sendok teh garam, setengah sendok makan garam untuk 500 gram bawang merah. Jadi pengawetnya itu emang benar-benar cuma garam sama minyak aja. Ini buat pengawet aja ya garam dan minyak ini gitu. Gitu. Cara bikinnya juga gampang, tinggal dihaluskan, bawang merahnya boleh dikasih air sedikit biar pisau blendernya muter dengan baik. Terus dipanasin sampai airnya itu dia menguap ya. Sampai air kan karena tadi kan blendernya pakai air ya. Kalau nggak mau pakai air juga nggak apa-apa. Kalau misalkan blendernya itu bisa berputar dengan baik tanpa air itu jauh lebih baik gitu. Nah, dipanaskan setelah kadar airnya berkurang baru dikasih minyak, kasih garam, aduk-aduk terus masak untuk awalan apinya jangan terlalu besar ya biar nggak meletup-letup. Nanti kalau udah mulai dia nggak meletup boleh dari mulai dibesarin dikit-dikit gitu kan. Dan sering-sering diaduk aja biar nggak lengket bawahnya. Udah deh, kalau udah mateng ya cirinya tadi ya, mateng apa? Ada sedikit minyak yang terlihat di permukaannya, itu matiin. Walaupun itu kelihatan bawangnya itu agak pucat, ntar kalau dingin dia warnanya jadi gini, kehitaman. Ini bukan gosong, ini memang warna bawang merahnya itu akan berubah menjadi seperti ini. Kalau ketika masak bumbu itu bawang merah atau bawang putih itu kok dimasak berubah jadi keijo-ijoan, nggak apa-apa, jangan takut. Biasanya itu karena ini ya
ada kontaminasi logam ya, entah pakai pisau blendernya atau karena kontaminasi dengan wajannya yang mengandung logam sehingga dia bisa menimbulkan warna biru atau warna hijau. Itu nggak masalah, insya Allah masih bisa dipakai. Dan kalau udah mateng bumbunya didinginin dulu. Habis didinginin baru kita bagi per sekali mencairkan. Misalnya kita mau bagi untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan, ya udah bikin aja sekilo untuk 4 atau 5 kali, misalnya 4 atau 5 bungkus gitu boleh. Nanti disimpan sisanya di freezer, yang siap pakai simpan di kulkas kayak gitu. Next, ini bawang merah. Bawang putih juga sama, cara bikinnya kurang lebih kayak gitu juga ya. Bawang putih dikupas, dicuci, di blender, terus direbus. Airnya udah berkurang, kasih minyak, kasih garam, aduk-aduk terus sampai bawang putihnya tuh keluar minyaknya. Kalau belum keluar minyaknya tambahin lagi dikit minyaknya. Sampai udah mateng, baru didinginkan, dikemas per sekali mencairkan, simpan di freezer. Udah punya 2 tuh stok bawang putih, bawang merah, ini udah ngebantu banget. Ibu-ibu kalau mau masak apa deh, mie goreng, ya elah tinggal pakai sendok-sendok aja, ya kan, nggak pakai ngirisin bawang, nggak pakai blender-blender lagi. Mau bikin bumbu kayak gini ini bisa dipakai buat segala jenis masakan, masakan berkuah, masakan tumis-tumis, masakan adonan ya kayak perkedel jagung, perkedel kentang, bakwan apa segala macem, opor, gulai, rendang, apalah semua bisa ya pakai bumbu ini. Karena kenapa? Kok pakai bumbu ini sih nggak pakai bumbu merah putih merah putih kuning aja? Karena bumbu ini tuh dia basic banget. Dia bisa mix and match tanpa harus merusak cita rasa masakan yang ingin kita buat. Kalau kita pakai bumbu merah atau bumbu putih, bumbu kuning, itu kan kadang dia ada kemirinya, ada lengkuasnya, ada beberapa yang pakai lengkuas. Sedangkan kan nggak semua masakan Nusantara itu kan pakai kemiri, ya nggak? Misalkan kita mau bikin ayam ungkep, pakai bumbu kuning, ya bumbu kuningnya udah ada kemirinya. Udah kan kita nggak pakai kemiri kalau ayam ungkep. Nggak bisa kan, jadi kurang match gitu loh. Jadi kurang fleksibel dipakai bumbu merah putih kuning ini untuk segala jenis masakan Nusantara. Sedangkan kalau pakai bumbu dasar seperti ini, kita mau bikin ayam ungkep, ya udah tinggal colek aja, tinggal sendok bawang putihnya sama kunyit jahe, nanti kita bikin kunyit jahe juga, tinggal kasih ketumbar bubuk, garam, tinggal geprekin lengkuas, serai, sama daun salam, udah deh rebus ya kan jadi, nggak usah pakai repot bikin bumbu atau beli bumbu pasar yang kita nggak tahu itu benar-benar bahannya dari bawang atau bukan, ya terus juga dijualnya juga dalam bentuk belum matang, itu kan masih mentah. Dan kalau bumbu mentah di suhu ruangan dalam jangka waktu berapa jam kan bisa mudah terkontaminasi bakteri juga. Maka nggak heran kalau misalkan bumbu pasar itu ada yang kadang-kadang tuh kok baru beli pagi siang udah asem kayak gitu, karena memang bumbunya mentah itu kan. Next. Nah, kita bikin juga bumbu cabai merah, puré cabai merah. Kalau cabai merah, khusus cabai merah, ini cabai merahnya direbus dulu, biar nggak bau langu. Jadi kalau kita itu masak, cabainya direbus dulu, ini punya beberapa kelebihan. Kelebihannya nggak bau langu, satu. Yang kedua, dia kalau dipakai buat masakan berkuah, bikin gulai, bikin tom yum, itu warnanya tuh jadi merah. Merah, menyala. Ini rahasianya orang-orang yang masak masakan berkuahnya terus jadi merah. Karena mungkin ya dari kita mungkin ada yang pernah pengen deh bikin masakan yang kuahnya merah gitu. Saya banyakin cabenya malah pedes banget, merah kagak, pedes iya ya gitu. Jadi anak-anak nggak bisa makan. Padahal kalau bikin cabenya direbus dulu, dikit aja udah merah tuh cabai kuahnya. Jadi bagus, cakep ya ini masakannya tuh kelihatan menyala gitu. Nah gitu ya. Jadi cabenya direbus dulu, setelah layu baru tuh didinginkan, direndam pakai air dingin, air keran boleh. Di blender, dimasak kayak bawang tadi. Dimasak, udah airnya menyusut, tambahin minyak, tambahin garam, dimasak sampai keluar minyaknya. Udah deh dinginkan, kemas per sekali mencairkan, simpan di freezer dan di kulkas. Next. Dan yang keempat itu kita ada puré bumbu dasar kunyit jahe. Kunyit jahe ini fungsinya buat apa sih? Buat masak masakan yang kayak gulai, opor, rendang, ayam ungkep, marinasi ikan goreng, kan pakai kunyit jahe. Jadi biar nggak amis. Jadi tinggal sendok-sendok aja, tinggal mix dan match sama bawang putih atau sama bawang merah. Gitu kan. Jadi
kita nggak perlu beli kunyit bubuk lagi karena kita udah punya pura kunyit sendiri. Nah, ini bisa dipakai ya untuk masak-masakan seperti itu. Aneka soto bisa juga pakai ini. Gitu. Jadi ini bisa buat semua masakan. Next. Dan biar kita tuh masak di rumah sat-set cepet beres, langsung ngerjain yang lain gitu kan. Tips dan trik memasak kilat itu yang pertama kali itu adalah tidak mulai dari nol besar. Jadi kalau kita masak itu jangan serba dadakan, belum belanja, belum nyiapin sayur, belum bikin bumbu. Jangan semuanya itu belum. Minimal ada yang dicicil dulu. Minimal kita udah punya stok di kulkas. Minimal kita udah punya stok bumbu. Minimal kita udah punya stok daging atau ikan di freezer. Jadi kita nggak nol besar banget, nggak ngebuang waktu untuk bikin satu kali satu masakan gitu. Dan yang kedua, kita bisa gunakan alat elektronik kayak rice cooker. Itu bantu banget walaupun cuma rice cooker doang ya. Blender walaupun cuma gitu-gitu juga bantu banget gitu. Nggak perlulah kita beli yang mahal-mahal kayak gitu. Yang penting apa? Kita pakai barangnya dan itu memangkas waktu kita untuk memasak itu udah cukup. Saya sendiri di rumah tuh cuma punya itu aja ya, blender sama rice cooker sama kulkas freezer, udah itu aja. Nggak ada air fryer, nggak ada oven atau microwave yang listrik, nggak ada gitu kan. Jadi kita dengan alat yang sederhana pun bisa masak makanan sehat secara konsisten setiap hari tanpa menghabiskan banyak waktu. Jadi gunakan alat elektronik yang memangkas waktu kita untuk masak di dapur. Yang ketiga adalah menyiapkan stok frozen food. Frozen food ini bukan nugget ini ya, bukan nugget bungkusan gitu, bukan gitu kan. Ini kita bikin sendiri. Jadi emang kalau mau bikin nugget, oke, kita bikin nuggetnya, terus kita simpan di freezer. Jadi kalau misalkan bekal anak sekolah kepepet nggak bisa masak pagi, ya udah kita gorengin nugget homemade yang kita bikin sendiri ya. Atau misalkan kita masak gini nih bubuk. Sering kan kita masak kebanyakan. Terus kalau kita angetin gizinya jadi berkurang. Kalau kita nggak angetin sayang basi. Nah, caranya dibikin frozen food, meal prep ya, kalau kita bahasa kerennya sekarang meal preparation. Jadi kita bikin lauk banyak, bikin rendang banyak, kita bungkus-bungkus nih. Bikin sekilo, kita bikin jadi misalnya 4 bungkus. Yang 2 kita di meja makan, yang 2 bungkus, yang 2 bungkusnya lagi simpan di freezer. Jadi ketika kita nggak punya waktu buat masak, ya udah kita buka celengan kita, meal preparation kita panasin aja sebentar dari freezer, itu jauh lebih baik. Jadi kita nggak bolak-balik menghangatkan masakan, apalagi masakan bersantan ya, yang bisa beresiko untuk berubah menjadi lemak jahat ya kalau misalkan kita sering-sering panasin. Atau sayuran, misalkan gulai daun singkong nggak habis nih, ya aduh daripada dianget-anget ya udah mendingan simpen aja separohnya di freezer, ntar kalau kita nggak sempet bikin sayur kita keluarin lagi, kita angetin sebentar, udah deh jadi tinggal makan gitu kan. Nah ini juga teknik seperti ini bisa digunakan untuk menyajikan makanan-makanan hari raya. Karena kan hari raya biasanya makanannya penuh kehangatan ya, bolak-balik diangetin, yang aku nggak. Karena kita males banget hari raya ini masak gitu kan, ya udah masak aja buat 2 hari. Boleh, yang penting disimpan sebagian di freezer, jadi nggak bolak-balik diangetin. Jadi santannya tetap baik karena kita cuma sekali memanaskan ketika mau dimakan aja gitu ya. Jadi sebagian disimpan di freezer. Nah, kita punya stok frozen food. Terus pilih menu dengan bahan yang cepat matang. Contohnya seafood ya, kayak ikan, terus apa ya, udang, cumi itu cepat matang. Telur itu cepat matang. Jadi kita kalau mau masak cepat, pilih bahan-bahan yang cepat matang juga. Sayuran cari yang mudah, yang cepat matang. Kangkung, bayam, sawi hijau, sawi putih, itu cepat matang ya. Dan pilih cara memasak yang cepat. Cara yang memasak yang cepat itu yang nggak ribet. Kayak misalnya bikin tumis-tumisan, bikin chicken teriyaki itu kan cepat ya. Dada ayam fillet itu kan cepat gitu kan. Itu jadi kita pilih cara masak yang cepat. Dan pilih makanan sepinggan atau one dish meal. Jadi kita nggak bolak-balik bikin beberapa menu untuk sekali makan. Dalam satu menu 4 menu gizi seimbang sudah terpenuhi. Jadi misalnya apa ya, menu yang udah mengandung karbo, sayuran, protein hewani, protein nabati, jadi satu, nggak pakai ribet. Oh ya udah bikin aja misalnya nasi goreng komplit misalnya, atau mie Jogja komplit misalnya, udah ada kan semua di situ. Atau misalnya bikin sop komplit pakai tofu, pakai
ayam misalnya ya, pakai sayuran, itu kan udah komplit, tinggal tambah nasi aja, udah gitu kan. Nah, misalnya itu seperti itu. Jadi one dish meal itu sekali masak gizi seimbang udah terpenuhi di dalamnya kayak gitu. Next. Udah habis deh kayaknya ya. Ah, ya betul. Selamat menyajikan masakan penuh doa dan cinta ya ayah bunda semuanya. Ya, monggo. Cukup ngos-ngosan juga. Ini waktunya masih ada nggak? Oh iya, alhamdulillah. Masih 11.17 ya. Begitu Mbak Ratna. Saya kembalikan lagi ke Mbak MC ya. Alhamdulillah, Jazakillah khair ya Mbak Dewi atas pemaparannya. Kayaknya itu udah lengkap banget dari kita meal prep sampai kita menyajikannya. Udah sangat lengkap ya dijelaskan oleh Mbak Dewi. Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain atau tidak? Oh, kayaknya ada nih di satu dari Mbak Asih. Aku bacain ya Mbak. Bismillah, Mbak Dewi, saya pernah lihat tetangga mencuci ketumbar, kemiri, lada, lalu dijemur sampai kering. Setelah itu dipanaskan di wajan tanpa minyak. Apa bisa jadi lebih awet atau nambah cita rasa masakan kah? Atau hanya untuk menambah kerajinan tangan kita aja? Mbak Dewi mau langsung jawab atau gimana Mbak? Siap. Langsung jawab aja ya biar nggak lupa. Boleh. Ya, mencuci ketumbar, kemiri, lada, lalu dijemur sampai kering, dipanaskan teman-teman. Oh gitu. Sebetulnya kayak ketumbar, kemiri itu nggak perlu dicuci ya, nggak perlu dicuci. Kalau mau disangrai boleh, disangrai untuk menambah harum masakan itu bisa. Ketumbar, kemiri boleh disangrai, tapi nggak perlu dicuci, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Terus apalagi ya nih? Menambah kerajinan tangan ya mungkin bagian dari ini ya, mengencangkan otot-otot tangan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Leni. Boleh diulang tentang penyimpanan santan dan penggunaannya tadi, Mbak? Oh ya, santannya ya Mbak ya, khusus santannya. Jadi kalau santan itu, saya sih nyoba nyimpen santan tuh kayaknya hasilnya nggak kayak fresh gitu ya, maksudnya nggak seenak kalau kita tuh masak dadakan, tapi bisa disimpan dengan cara seperti ini gitu, mengurangi resiko basi. Jadi santannya itu pertama kelapa kita peras akan lebih baik kalau perasnya dengan air mateng ya, air mateng hangat. Terus habis diperas, setelah dingin kan tadi airnya hangat ya. Jadi setelah santannya dingin dibungkus terus dimasukin ke dalam freezer. Ini juga bisa dengan cara seperti ini gitu. Tapi kalau mau direbus dulu juga bisa. Tapi menurut saya akan lebih enak kalau santannya itu mentah gitu ya, mentah. Maksudnya nggak pakai direbus, terus disimpan di freezer. Nah ini cara menyimpan santan seperti itu ya. Baik. Mbak Asih sama Mbak Leni ada yang mau ditanyain lagi kah? Dari pertanyaan, dari jawabannya? Kalau nggak ada, dari teman-teman lain ada pertanyaan lagi kah? Boleh langsung open mic aja ya. Kalau nggak. Mbak Dewi, saya mau tanya sedikit, maaf tadi kayaknya agak ke-skip. Apa namanya? Kalau kita mau buat frozen food, misalnya kayak nugget gitu, atau mungkin kalau sekarang nih kayak anak-anak tuh lagi suka ayam popcorn gitu. Oh iya. Itu tuh kalau misalnya kita mau buat apa namanya? Itu harus digoreng dulu ya gitu, baru kita taruh di freezer atau gimana tuh, Mbak? Oh gitu. Ada bedanya nggak sih? Ini yang mau kita simpen buat frozen food sama yang langsung dimakan gitu. Ya. Kalau untuk ayam chicken popcorn atau nugget, kalau saya sih prefer nggak digoreng dulu ya. Karena kalau masakan digoreng, terus dia itu disimpan, terus dia digoreng lagi, biasanya dia akan menyerap banyak minyak gitu. Kalau saya mempertimbangkan banget ya, minyak terserap banyak atau enggak gitu. Itu akan menjadi pertimbangan banget. Dan kalau saya sih prefer nggak digoreng dulu. Jadi gorengnya pas nanti mau dimakan, pas mau dimasak aja, pas mau dimakan baru digoreng gitu. Jadi simpennya dalam kondisi belum digoreng. Kecuali kalau masakan tertentu ya, kalau misalkan nggak digoreng jadi ambiar, contohnya kayak
perkedel kentang misalnya, kita mau bikin stok perkedel kentang, nggak bisa ya kita simpan dalam bentuk adonan kayak gitu. Dia bisa ambiar nanti kalau digoreng ya, karena dia akan beres ya kan kalau di frost ya, dicairkan. Jadi sebaiknya kalau kayak perkedel kentang itu boleh digoreng dulu ya, karena dia resikonya besar ya bisa ambiar. Tapi kalau kayak nugget atau chicken popcorn itu dia nggak masalah sih kalau disimpan dalam bentuk belum digoreng. Jadi digorengnya nanti pas mau dimakan aja. Gitu Mbak Inaya. Oh gitu. Jadi kalau chicken popcorn itu diapain dulu gitu ya? Jadi ditepungin aja terus langsung masuk gitu. Iya, ditepungin aja. Nanti pas mau goreng, kita panir lagi sedikit biar dia itu keluar crispy-nya gitu, kriuk-kriuknya itu dia keluar lagi. Gitu. Oh. Jadi pas mau digoreng itu dia dibalur tepung lagi. Mirip kayak kita bikin ayam kriuk. Ayam kriuk misalkan kita bikin marinasi terus taruh di freezer, terus nanti kalau mau digoreng nih gimana nih? Udah biar keluar kriuknya kan kalau baru dicairin dari freezer biasanya dia basah ya. Nah, itu kita panir lagi. Nanti jadi ketika pas mau digoreng itu dia kriuknya tuh keluar gitu. Oh iya. Baik, jazakillah khair Mbak Dewi. Oh, jazakillahu khair Mbak Inaya. Ada lagi yang mau ditanyain ke Mbak Dewi? Ini ada Mbak Asih nih Mbak. Mbak Asih mau bertanya? Ini Oh di iya chat. di chat ya. Ini kalau untuk sayuran berkuah gimana ya tipsnya biar nggak melulu diangetin? Karena di sini sukanya yang anget. Boleh nggak saya masak sayur berkuah, setengahnya saya simpan di freezer? Oh iya. Boleh Mbak. Monggo, itu lebih baik daripada bolak-balik diangetin gitu. Jadi nggak apa-apa taruh di freezer. Walaupun kayak bayam itu nggak boleh ya, dianget-angetin tuh nggak boleh. Bahkan bayam itu dia nggak boleh dimakan melebihi 4 jam setelah dimasak. Khusus untuk bayam aja. Gitu. Karena Jadi kalau bayam langsung harus habis ya, Mbak? Betul. Bayam itu sekali makan aja. Karena dia itu kan ada kandungan nitrat yang bisa berubah jadi nitrit ya kalau nggak salah. Jadi kalau dia itu terlalu lama dia akan teroksidasi ya. Dia akan terpapar udara, dia akan mengubah zatnya itu jadi berbahaya, jadi nitrit tadi yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan ya. Jadi sebaiknya kalau bayam itu maksimal dikonsumsi 4 jam setelah dimasak. Berarti kalau saya mau ngasih bekal anak saya bayam untuk dimakan siang berarti udah nggak bisa ya Mbak ya? Ya betul. Better jangan bayam. Better kangkung nggak apa-apa, sawi nggak apa-apa, jangan bayam deh yang penting. Terus mau nanya lagi Mbak, kalau bayam itu katanya saya pernah dengar nggak boleh dicampur sama sayuran kayak tomat, wortel atau jagung. Bener nggak sih Mbak kayak gitu? Saya jadi takut. Insyaallah boleh ya. Nggak masalah ya. Ya udah. Jazakillahu khairan Mbak Dewi. Jazakillahu khair. Emang sih dunia masak-memasak ini kadang banyak mitos juga ya gitu. Jadi kita perlu cross check juga kebenarannya biar kita tuh nggak bingung gitu. Kadang kan juga ada ya yang bingung gini, Mbak boleh nggak sih kalau makan bayam itu kombinasi dengan tahu, tempe gitu, kedelai. Kadang kan ada juga tuh yang bilang nggak boleh dikombinasiin dengan itu karena bisa menyebabkan tadi zat baru yang berbahaya untuk tubuh gitu. Nah, sebenarnya hal ini memang belum ada penelitian lebih lanjut gitu kan. Cuman kalau kadarnya itu masih sedikit itu diperbolehkan kecuali emang kita tuh makannya dalam jumlah banyak dan dalam jumlah banyak ya baik bayam maupun si olahan kacang kedelainya ini banyak mungkin bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Tapi kan kayaknya kalau kita makan juga kayaknya secukupnya ya nggak sampai yang banyak banget gitu kan. Jadi insya Allah sih masih aman gitu. Oke, Mbak Dewi tadi kayaknya ada yang ke skip nih. Mbak Kartika. Apa tuh Mbak? Kalau santan instan gimana Mbak? Misalkan hanya separuh yang dimasak, separuhnya bolehkah dimasukkan freezer lagi? Atau gimana? Gitu. Santan instan ya. Kalau santan instan kan dia jelas udah berpengawet ya. Jadi kalaupun dia disimpan di separuhnya di kulkas, separuhnya dimasak, separuhnya disimpan di kulkas atau di freezer sih insya Allah nggak masalah. Karena emang dia sudah berpengawet, jadi dia akan awet walaupun nggak disimpan di freezer juga awet dia. Gitu. Kecuali kalau santan fresh ya, dia kan nggak ada pengawetnya, jadi memang harus kita awetkan di freezer. Tapi kalau santan instan ini juga di kulkas juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kalau bisa kita berupaya banget untuk masakan-masakan itu kita meminimalisasi masakan bahan-bahan instan ya.
kayak bumbu instan, santan instan, atau apa ya? Ya bahan-bahan yang banyak pengawetnya kalau bisa gitu. Termasuk MSG juga kalau bisa kita kurangi. Gitu. Sebetulnya emang nggak boleh ya Mbak pakai MSG gitu? Sebetulnya boleh gitu kan, karena emang MSG itu kan dia udah mendapatkan izin edar kan dari BPOM ya kan, dari apa namanya PIRT, Dinkes gitu kan, udah pasti udah punya izin edar. Karena memang asumsinya adalah digunakan sesuai dengan takaran yang benar gitu kan. Misalnya berapa nih maksimal pemakaian gitu. Nah masalahnya kita kan kalau masak itu kan nggak mikirin takarannya udah benar apa enggak gitu kan, melebihi ambang batas atau enggak gitu, karena kita parameternya kan di lidah ya, kurang nih tambahin, kurang nih tambahin gitu kan. Nah ini yang kita nggak bisa kontrol gitu kan, artinya ya sebaiknya karena kita nggak bisa menakar gram-gramnya itu ya, melebihi batas yang aman atau enggak gitu kan, jadi lebih baik ya kita kurangi aja penggunaannya gitu. Kalau bisa kita ganti dengan bahan lain yang bisa bikin masakan kita tetap enak tanpa harus ngandelin MSG banget gitu loh. Kan kita banyak tuh bisa pakai tomat, bisa pakai bawang bombay, pakai cabai hijau, itu juga gula kita ganti dengan gula merah atau gula aren, itu juga cita rasanya akan beda, jauh lebih gurih gitu daripada kita pakai gula putih atau pakai MSG kayak gitu. Jadi mungkin ibu-ibu bisa coba cara-cara alternatif seperti ini untuk mulai mengurangi penggunaan MSG ya, karena kita nggak tahu kadarnya aman apa enggak yang setiap hari kita pakai. Gitu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau aku kali Mbak mau tanya. Boleh, monggo Mbak Rat. Kalau yang marinasi gitu Mbak, kayak misalkan ayam-ayam, itu sebenarnya nggak sih dimarinasi terus kita simpen dalam kurun waktu 1 minggu gitu misalkan. Atau marinasi itu maksimal hanya 1 kali 24 jam aja sih Mbak? Oh, boleh Mbak, kalau marinasi gitu boleh. Jadi kita misalkan mau biar nggak ribet nih, langsung deh ikannya kita habis belanja, kita bersihin, kita marinasi, kita simpan di freezer misalnya, boleh. Jadi nanti kalau kita mau masak tinggal goreng aja, boleh. Oh, berarti Kalau di freezer dia ya? bisa tahan sampai 2 minggu sampai sebulan masih oke. Kalau marinasinya di kulkas biasanya maksimal 2 hari. 2 hari harus sudah digoreng atau dimasak. Oh iya, kalau tadi tuh saya agak skip, sempat dibahas gak ya, terkait wortel Mbak. Tadi kan ada dibilang umbi-umbian tuh kalau boleh jangan dimasukkan kulkas ya. Wortel kan termasuk umbi-umbian, tapi kebanyakan Oh yang iya, iya. aku lihat tuh dia masuk ke dalam meal prep juga kan. Jadi gimana tuh Mbak? Oke. Jadi maksudnya umbi-umbian ini umbi-umbian yang berkarbo ya, yang karbohidrat gitu loh. Kayak kentang, singkong, tales atau ubi gitu ya, ubi jalar. Nah, itu baru. Tapi kalau wortel, lobak itu termasuk yang boleh dimasukkan ke dalam kulkas karena kategorinya masuk sayuran ya. Oh, oke. Baik Mbak. Jazakallah khair Mbak jawabannya. Ini mungkin Wah, jazakallah khair. Ini ada dari pertanyaan dari Mbak Leni nih, Mbak boleh nih. nih. Yang chat. Maaf untuk santan tadi, kalau untuk empasi setelah dikeluarkan dari freezer tetap direbus dulu kah? Saya pernah dengar kalau santan bisa rusak kalau direbus. Oke, jadi betul, santan itu dia rusak kalau direbus dengan titik didih tertentu dan beberapa kali pemanasan, gitu. Jadi kalau dimasak dengan cara yang benar, misalnya santan dimasak dengan api yang tidak terlalu besar, kemudian cukup 1 kali mendidihkan, itu insya Allah aman, gitu. Karena kalau dan santannya kalau misalkan buat MPASI biasanya juga kan dipakainya air mateng ya, pakai air mateng, santannya itu. Jadi kalau mau dipakai kayak gitu langsung gitu ya, nggak apa-apa. Cuma memang kalau pengalaman saya sih santan untuk bayi itu rentan bikin anak diare biasanya. Kalau anak-anak saya ya, ini nggak bisa disamaratakan ya, bisa beda-beda kasusnya di setiap anak bisa beda-beda. Kalau di anak saya biasanya kalau santan untuk MPASI itu biasanya diare karena memang santan itu salah satu yang bikin gas ya, gas di dalam perut gitu kan. Jadi kalau bisa sih santannya tetap disajikan dalam kondisi matang gitu.
Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Kita batasi untuk 3 pertanyaan lagi kali ya, Mbak. Monggo silakan. Silakan teman-teman, kali aja ada yang mau ditanyakan. Ibu Bu biasanya kendala masaknya apa, Bu? Kalau Kerja. aku, iya sih karena kerja sih, Mbak. Oh iya. Kalau kerja biasanya itu ya akan lebih terbantu kalau pakai meal preparation itu ya. Jadi Iya, kalau kita bikin makanan dalam jumlah banyak, simpan di freezer. Kalau nggak sempet paginya kan malamnya udah dicairin di kulkas, jadi pagi tinggal diangetin aja gitu. iya. Itu cukup membantu. Sekarang kan udah banyak tuh, ini dijadiin bisnis tuh banyak loh ya. Bisnis meal preparation gini. Jadi orang pada jual makanan-makanan yang siap santap tapi dibekuin gitu. Ini juga banyak nih. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau dicukupkan karena sudah 11:30? Kali aja ada Mbak-mbak yang mau siap-siap untuk memasak juga ya. Kita cukupkan saja kali ya Mbak Dewi. Ya, monggo Mbak. Mbak Dewi mau ada penutupan dulu kah? Penutupan ya, kayak seremoni apa gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu-ibu dengan tadi ya kita sudah diskusi tentang masak-memasak. Mudah-mudahan ibu-ibu punya semangat dan strong why, menemukan strong why apa sih yang membuat saya itu tergerak untuk masak. Mendingan kita berlelah-lelah sekarang untuk menyiapkan makanan yang sehat untuk anak-anak, untuk keluarga sebelum terlambat. Kenapa? Karena kalau udah sakit, udah obesitas, udah macam-macam susah. Mending menjaga hidup sehat itu emang susah ya, tapi akan lebih susah kalau udah sakit. Kalau udah sakit itu lebih susah. Jadi mending dari sekarang, mumpung kita masih sehat, mumpung masih bisa kita kendalikan, yuk kita sama-sama mulai hidup sehat, pola makan yang sehat, kita sajikan makanan sehat untuk anak-anak. Ini bukan bukan gaya-gayaan, enggak. Jadi emang resiko penyakit itu ada di depan mata kita. Jadi kita bergerak sekarang atau terlambat. Kita berubah sekarang atau terlambat. Jadi itu aja sih, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan dan istiqomah untuk bisa masak di rumah dengan berbagai tantangannya masing-masing. Semoga kita punya cara, energi, dan strategi yang membuat kita terus bisa masak di rumah setiap hari. Amin, Allahumma amin. Ya, jazakillahu khairan kasiran buat ibu-ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau saya ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang ya tidak sesuai atau menyakitkan mungkin ya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Amin. Jazakillah khairan katsiro Mbak Dewi atas ilmunya. Insya Allah kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat ya hari ini dan dapat diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, kita akan sudahi untuk kajian Hadijah hari ini. Untuk menutup, mari kita istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, sebelumnya bisa di-follow nih Instagramnya Mbak Dewi ya kalau misalnya ada yang mau ngikutin tentang masakan ini gitu. Seperti yang di screen di @bumbu.bude. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kalau Mbak Dewi berkenan, mungkin kita bisa menghubungi ke sini juga ya Mbak ya? Boleh, monggo Mbak. Ya, sudah kalau gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sekali lagi Mbak Dewi. Sampai jumpa di kajian Hadijah selanjutnya ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi. Semangat Terima semuanya, kasih Mbak sehat-sehat Dewi. semuanya.
Iya, terima Ya, kasih izin Lev ya.